untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan laporan aktualisasi yang disajikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Faidah memaparkan laporannya. Silakan. Terima kasih banyak. Saya izin share screen. No, apanya dulu? Host not disabled. Participant. Ya, minta maaf Pak penguji dan Ibu Coach dan Pak Mentor. Kami disable participant screen sharing. Tunggu. Belum diizinkan share screen. Oke. Host disable participant screen sharing. Nah, yang mau share screen untuk PowerPoint. Oke, baik. Sudah bisa. Baik, apa sudah terlihat? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang terhormat Bapak Penguji Dr. Insinyur Ahmad Yamin, MA, ya, Ibu Coach Insinyur Stince Wirianto, MSI, dan Bapak Mentor kami Dr. Muhammad Irfan, SPD, MPD, yang alhamdulillah baru-baru ini mendapatkan gelar doktornya. Dan saya sendiri, Faidah Yusuf, akan mempresentasikan laporan aktualisasi, yaitu pengembangan website lab bahasa untuk keterampilan bahasa Inggris mahasiswa di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Di dalam tahap kegiatan ini, ada 5 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah persiapan mengembangkan website lab bahasa Inggris. Yang kedua, pembuatan pengembangan website lab bahasa. Yang ketiga, uji coba website lab bahasa, diseminasi website lab bahasa, dan yang terakhir, evaluasi website lab bahasa. Overview-nya untuk waktu pelaksanaan, range waktu yang saya gunakan, itu mulai dari 1 November, yang alhamdulillah selesai di 25 November 2022. Kemudian di tempat pelaksanaannya rata-rata saya melakukannya di Fakultas Ilmu Pendidikan UNM, di ruang jurusan PGSD, di ruang lab bahasa, di Zoom, Google Site, email, dan Google Form. Kegiatan pertama, saya melakukan 5 tahapan persiapan mengembangkan website lab bahasa ini. Ada 5 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala lab bahasa. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi dengan asisten lab. Dan yang kelima, membuat angket evaluasi. Yang tentunya dalam kegiatan ini saya melakukan berdasarkan nilai-nilai berakhlak, Smart ASN dan Manajemen ASN. Kemudian masuk di kegiatan kedua, membuat pengembangan website lab bahasa. Ada 4 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama adalah menyediakan email yang aktif. Yang kedua, membuat Google Site. Yang ketiga, merancang website lab bahasa. Yang keempat, mengisi menu dan materi ke dalam website. Dan tentunya untuk kegiatan kedua juga saya melakukan nilai-nilai berakhlak. Kemudian yang tahapan ketiga, uji coba website lab bahasa Inggris. Yang tentunya di sini saya 4 tahapan juga, yaitu mencari mahasiswa bilingual, kemudian menyampaikan informasi tentang website lab bahasa kepada mahasiswa,
mengelompokkan mahasiswa ke dalam grup WhatsApp, di mana peserta yang ada di grup WhatsApp ini terus-menerus bertambah. Dan yang terakhir saya lihat di grupnya ini sudah ada 173 mahasiswa. Dan bagian terakhir membagikan link website ke dalam grup WhatsApp tersebut. Dan saya juga gunakan nilai-nilai berakhlak tentunya dalam kegiatan ketiga ini. Kemudian di kegiatan keempat, ada 4 tahapan juga yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mempersiapkan undangan ke mahasiswa. Persiapan undangan ini saya buat dalam bentuk flyer dan saya membuat link Zoom-nya. Kemudian saya membagikan link Zoom tersebut ke mahasiswa di dalam grup. Kemudian menyampaikan hasil website Bahasa kepada mahasiswa melalui Zoom. Saya gunakan nilai-nilai juga berakhlak dalam kegiatan keempat ini. Kemudian di kegiatan kelima, yang terakhir ini ada evaluasi website Bahasa. Evaluasi website Bahasa yang saya lakukan ada 4 tahapan juga, yaitu yang pertama memberikan angket pemanfaatan website Bahasa kepada mahasiswa, kemudian menetapkan wujud website Bahasa yang ditetapkan, kemudian menganalisis evaluasi pemanfaatan website Bahasa, dan melaporkan hasil evaluasi dan meminta pengesahan kepada mentor. Yang juga dalam kegiatan kelima ini saya menggunakan nilai-nilai berakhlak dan Smart ASN. Nah, kesimpulan bahwa seluruh capaian kegiatan yang telah dapat dilaksanakan dengan baik, sekian 100% dengan mengembangkan website Bahasa melalui 5 kegiatan. Kemudian bagian kedua, selama pelaksanaan aktualisasi kami menjadi berakhlak, dapat menanamkan dalam diri dan menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemanfaatan hasil yang dicapai tentunya bagi individu, kemudian bagi unit kerja, PGSD, VIP, UNM, dan bagi mahasiswa tentunya. Kemudian rencana tindak lanjut yang kemudian mudah-mudahan bisa kami lanjutkan, yaitu menyusun soal-soal tes TOEFL secara lengkap, membuat dalam bentuk buku soal TOEFL per jilid, membuat sertifikat TOEFL, mensosialisasikan secara terus-menerus website Bahasa ke mahasiswa, dan melaksanakan tes TOEFL. Dan ini link kami, saya untuk Bahasa dan pelaksanaannya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menunjukkan Bahasa yang saya buat. Terdapat beberapa menu yang ada di dalam website ini. Ada beranda, about, announcement, dan juga program dan kontak. Nah, pada saat menggeser dan mengklik TOEFL atau English pronunciation ini akan ada beberapa menu di dalamnya. Mahasiswa bisa mengakses dengan mudah sesuai dengan evaluasi yang saya lakukan, bahwa mahasiswa mudah dalam mengklik setiap menu yang ada di dalamnya. Dan menurut evaluasi yang saya lakukan bahwa mahasiswa sangat antusias dan sangat memberikan feedback yang baik dalam hal pengembangan website Bahasa ini. Dan kemudian bukti untuk diseminasi pengembangan website Bahasa yang tentunya saya lakukan melalui Zoom, dan saya rekam dalam menguploadnya ke YouTube sebagai tanda bukti bahwa saya melakukan diseminasi tersebut, yang mana dihadiri oleh ketua jurusan PGSD, Kaprodi PGSD, dan kepala Bahasa, dan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan peserta sebanyak 100 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini
Ini ketua jurusan kami. Informasi-informasi atau treatment-treatment yang akan diberikan pada mahasiswa di luar supaya lebih mudah ya, karena program tidak Mungkin faktor jaringan Bapak Ibu di balai bahasa ya, mungkin itu saja bukti kami. Ini rekamannya ada sekitar ya dari Bapak Kajur Kepala Lab dan Bapak Kaprodi memberikan support yang sangat kuat dan memberikan saya semangat untuk terus mengembangkan lab bahasa. Mungkin itu saja presentasi saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami silakan Ibu Siti Rahmi untuk memaparkan laporannya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Oke, baik. Hari ini saya akan memaparkan laporan evaluasi aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang sudah saya laksanakan, yakni berupa pengembangan layanan bimbingan proses berbasis web bagi mahasiswa pendidikan sekolah dasar Makassar di kampus Kabupaten Bone. Tapi sebelum saya melanjutkan pemaparan saya terima kasih banyak kepada saya dan kepada Bapak Dr. Muhammad Irfan, SPD MPD, mentor, selaku coach, dan juga kepada Ibu Wahda Esos kalau hari ini. Nah, baik, untuk pengembangan layanan yang berbasis web, saya ada 6 kegiatan yang terbagi dalam kegiatan pertama baik, kegiatan pertama ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor yang sudah pada 4 lokasinya di kampus Makassar, PGSD Makassar. Bukti pelaksananya sudah selesai dalam Google Drive. Lalu melakukan konsultasi dengan ketua lebih awal. Mengapa saya lakukan lebih awal setelah yang saya sebab dengan tahapan kegiatan saya ini pertama membuat web melalui Google Site,
Jadi pertama membuat audit desain, kemudian membuat desain leader dan tampilan layanan konseling, memasukkan hasil desain ke halaman web. Jadi tiga tahapan ini saya laksanakan pada tanggal waktu tanggal 6 November sampai dengan 11 November. Adapun kegiatan yang ketiga ini membuat form layanan konseling. Membuat form layanan konseling. Membuat form layanan konseling karena layanan konseling di sini yang pertama itu adalah jenis layanan konseling. Ada konseling tatap muka, ada konseling online, dan ada konseling offline. Jadi saya merumuskan apa saja yang harus dimasukkan oleh calon pengguna layanan sebelum mereka menerima layanan konseling. Kemudian yang kedua membuat form layanan konseling. Setelah saya memasukkan, saya membuat form layanan konseling, memasukkan form layanan konseling itu ke halaman web. Baik, adapun kegiatan keempat ini berkaitan dengan layanan bimbingan. Selain layanan bimbingan, selain layanan konseling ini layanan bimbingan itu lebih kepada memberikan layanan informatif. Adapun tahapan kegiatan itu pertama bisa dibagikan menjadi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhannya mahasiswa. Mereka belajar apa yang terkait dengan layanan bimbingan belajar dibagi sosial dan belajar dibagi dan sosial bahan materi. Kemudian setelah mencari bahan materi, kemudian langsung memasukkan bahan materi tersebut. Jadi karena saya itu sendiri artikel itu sudah jadi, saya memasukkan linknya. Jadi saya memanfaatkan oleh penulis lain yang di halaman web ditulis oleh penulis lain yang di web. Jadi saya tidak mencoba isi sama sekali. Kemudian yang ketiga itu muncul bahan materi layanan tapi di bagian sosial itu yang mengisinya bagaimana menata tampilan dan mengelompokkan materi tadi. Layanan ini, kegiatan ini saya lakukan dari total waktu tanggal 15 sampai dengan 11 November. Kemudian kegiatan yang kelima, yakni saya melakukan sosialisasi layanan BK prospek. Di sini sosialisasi ini saya lakukan dua model. Saya sosialisasikan langsung dan saya meminta bantuan mahasiswa yang pertama itu mengumpulkan kontak mahasiswa. Jadi melibatkan membantu sosialisasi layanan yang harus dilakukan. Lalu kemudian setelah saya melakukan kontak, saya memulai sosialisasi yang akan disosialisasikan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga mensosialisasikan saja dengan bantuan mahasiswa. Sedangkan yang saya sosialisasikan langsung kepada mahasiswa. Sosialisasi ini saya itu tidak ada jeda waktu. Saya melibatkan di mana mahasiswa ada jeda waktu yang sebelum saya mengambil waktu 15 sampai 20 menit layanan yang sudah memaparkan layanan yang sudah. Jadi ini sosialisasi langsung ini saya jadi kemudian tahapan melaporkan hasil perbaikan. Jadi setelah diperbaiki hasil evaluasi itu, saya melaporkan kepada evaluasi kepada manajer saya. Nah, izinkan saya untuk menunjukkan salah satu pada tahapan sosialisasi. Mohon izin di sosialisasi ini saya sudah menggabungkan empat video dari dua kelas secara daring.
melalui kelas langsung. Silakan. Tidak. Tapi ini sudah diedit Bapak Ibu, jadi suaranya kalau masih ada. Kalau Sudah kelihatan. Ada ini lagi muter-muter. Model offline. kalau kita saya punya yang offline. Mana kok mati? Ya? Betul. Nah, mungkin karena jaringan saya memberikan aja ya. Bagaimana Pak Penguji? Cukup? Oke. sebagai untuk kesimpulannya pada pelaksanaan organisasi ini sebagai kesimpulan pelaksanaan Ya, mungkin silakan kesimpulannya apa? jadi dari enam tahap kegiatan itu saya sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, tetapi tentu ada beberapa perbedaan dengan apa yang sudah saya rancang. Misalnya pada saat sosialisasi saya merencanakan mengumpulkan semua kontak mahasiswa HMS, tapi ternyata karena kesibukan saya dengan ketua HMS itu saya hanya sempat berbicara sesuatu dengan ketua HMS-nya, tetapi tidak mengurangi proses sosialisasi karena beliau karena Anda ketua HMS ini tetap membantu dalam hal menyiapkan kepada di via media sosial dan juga di grup WhatsApp. Jadi sebagai kesimpulannya seperti itu, jadi tetap melaksanakan agar tetapi dalam proses
Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan di stop share dulu Bu Siti, Bu Rahmi. Stop share. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan dari kedua peserta, Ibu Fai dan Ibu Rahmi. Selanjutnya kami persilakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Tapi Pak Irfan silahkan. Terima kasih Ibu Coach, Bu Stince yang hari ini baju kita sama Bu Stince. Iya betul Pak. Warnanya sama. Alhamdulillah. Oke, yang saya hormati Bapak Ahmad Yamin yang juga selaku penguji pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan adalah teman-teman dosen muda kami yang luar biasa. Alhamdulillah ini sudah memperlihatkan kemampuan yang luar biasa pada pagi hari ini dalam pelaksanaan seminar hasil untuk latsar yang dilakukan di BPSDM Sulteng. Sebagai penguatan dari apa yang dilakukan oleh kedua teman kami, kedua sejawat kami ini adalah yang pertama beberapa catatan. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah berhasil membuat sebuah program yang selama ini sebenarnya kami memang sudah sangat insya Allah sangat butuhkan. Kenapa? Karena dengan salah satu itu karena dengan banyaknya jumlah mahasiswa, dengan tersebarnya kampus kami yang ada di 3 tempat, maka langkah ini atau apa yang dilakukan oleh teman-teman kami, teman-teman sejawat kita adalah sangat tepat, utamanya di dalam menghasilkan yang pertama oleh Ibu Faida, yaitu berupa website untuk pelayanan pembimbingan bahasa Inggris, bahkan nanti karena ini masih berupa prototipe, termasuk yang dilakukan oleh Ibu Rahmi, yaitu layanan bimbingan konseling. Kan ini masih prototipe bahwa ke depan kalau bisa kita coba lebih kembangkan lagi supaya betul-betul bisa digunakan oleh semua warga kampus yang ada di 3 tempat tadi ini. Sehingga apa yang dilakukan keduanya sudah memperlihatkan kepada kami bahwa ini adalah hal-hal yang saya kira tidak mustahil nanti akan lebih berkembang. Mengingat dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam proses-proses pelayanan, utamanya pelayanan prodi PGSD kepada mahasiswa, utamanya kepada masyarakat dan terlebih lagi kepada mahasiswa. Inilah yang kemudian mungkin saya ingin sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPSD Sulteng yang sudah memberikan layanan kepada dosen kami sehingga bisa menghasilkan sebuah produk yang alhamdulillah insya Allah akan lebih berkelanjutan. Dan saya juga terima kasih kepada coach, betul-betul karena mereka ini sudah saya anggap expert di bidangnya. Bu Rahmi di bidang psikologi atau BK, Bu Faida di bahasa Inggris, dan ini saya kira sudah sangat sesuai. Tinggal kami insya Allah mudah-mudahan bisa menikmati, bisa menggunakan dengan baik apa yang sudah dihasilkan oleh kedua teman kami ini. Saya kira demikian, Bu Stince, Pak Yamin. Saya kira ini adalah istilahnya hanya testimoni saja dari apa yang saya lihat, apa yang saya alami, dan bagaimana mahasiswa menggunakan itu, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Ibu Coach. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Irfan yang telah memberikan penguatan, dan memang sangat menarik Pak. Saya saja ingin menambah ilmu bahasa Inggris melalui yang dibuat oleh Ibu Faidah, dan juga melihat-lihat apa yang sudah dibuat oleh Ibu Rahmi, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Yamin selaku penguji untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Muhammad Irfan, SPD MPD. Terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan penguatan dari Bapak terhadap pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan oleh adik berdua, Ibu Faida dan Ibu Siti Rahmi. Saya hormati Ibu Coach, Ibu Stinja, makasih banyak atas bimbingannya selama aktualisasi ini berjalan, dan yang saya hormati Ibu Wardah selaku evaluator. Baiklah, saya akan mengklarifikasi ya, karena di seminar aktualisasi ini adalah mengeksplor bukti fisik ya, apa yang dilakukan dan bukti fisik apa yang disajikan, hanya itu. Beberapa hal yang sempat saya baca dari WA aktualisasi yang dikirim ke saya kemarin sore untuk Ibu Faida dulu ya. Yang pertama, ini mengalir aja antara tulisan dengan saran gitu ya. Yang pertama ini halaman judulnya Bu Faida ya, nggak ada di sini, langsung halaman persetujuan. Ya, kemudian di tabel di halaman 34 kayaknya, di tabel halaman 40 ya, itu yang poin 5 itu kan ada membuat evaluasi ya. Ya, jadi bahasanya nanti dilengkapi ya. Ya, bukti fisik ya. 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 Ya, itu bahasa kan kegiatannya membuat angket evaluasi, bukti fisiknya Google Form, jadi diluruskan itu. Ya, kemudian di beberapa pembahasan itu seyogianya sebaiknya ada juga kalau Bu Farida ada bukti fisik itu ada dilampirkan Pak, bukti fisik yang Ibu sudah bawa itu dilampirkan di lampiran berapa begitu. Ya, dari sisi tulisan. Dan ada di halaman 64 Bu ya, spasinya cuma 1 ya. Ya, kemudian ini beberapa koreksi tulisan. Kemudian yang saya ingin tanyakan dari pelaksanaan web bahasa ini, yes. Tadi kalau nggak salah Ibu sebutkan, tapi saya tidak menyimak, ya berapa orang yang sudah ikut di web yang sudah Ibu buat, kemudian berapa yang berpartisipasi di situ. Ya, minta tanggapan. Oke, baik. Terima kasih Bapak penguji, Pak Insinyur Yamin, Pak Dr. Insinyur Yamin. Jadi mahasiswa saya kelompokkan di dalam WhatsApp grup itu sekitar hampir 200 orang. Tetapi akan terus bertambah seiring semester-semester ke depannya. Kemudian yang mengakses website tersebut itu sudah hampir seratusan, ya seratusan. Karena di website tersebut saya letakkan grafik untuk pengunjung. Jadi kentara yang mengunjungi ada sekitar seratusan. Saya tidak tahu berapa yang sudah akses sampai sekarang ini. 118 ya. Atau saya bisa ya. Oh, sudah ada. Udah. Ya. Di capaiannya ya Bu ya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir di kesimpulan itu kayaknya Bu
di kesimpulan itu ada disebutkan datanya di situ ya. Di kesimpulan itu kayaknya kalau nggak salah data konkretnya gitu ya. Misalnya dari tadi yang Ibu ceritakan tadi dari respon sekian orang tadi 118 ada nggak dievaluasi kalau Ibu Oh ya, ya? saya Ya. lupa letakkan hasil evaluasi, saya letakkan di kesimpulan. Oh ya, Ya, nanti ditambahkan di kesimpulan. baik Bapak. Ya, dan di RTL-nya yang nomor 3 itu tentang sertifikat gitu. Dan karena setahu saya sertifikat TOEFL itu kan agaknya Ibu itu diakui sertifikatnya secara kayak nasional gitu atau internasional, gimana menurut Ibu? Oh iya, terkait dengan sertifikat. Rencananya gitu ya. Terkait dengan sertifikat kan nanti lab bahasa, kepala lab bahasa itu khusus mahasiswa itu sendiri. Jadi sebagai persyaratan untuk maju maju ke ujian skripsi. Jadi harus ada tanda tangan dari lab bahasa, kepala lab bahasa, kemudian dengan kaprodi. Jadi sebagai tanda bahwa mahasiswa kami dari PGSD itu sudah lolos ujian TOEFL-nya. Jadi sertifikat internal. Iya. Iya. Jadi salah satu upaya sudah ini untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Nah, dengan kebetulan ya TOEFL di lembaga bahasa gitu. Oke, itu saja Bu Farida dari saya. Lanjut ke Ibu Supriyatni sama dengan Ibu Farida ada di pesan itu tidak ada kan disebutkan di lampiran berapa gitu ya, bukti fisiknya itu. Kadang ya memang beberapa ada, beberapa mungkin dicek kembali hanya tabel gitu, tidak di lampiran berapa sebetulnya ini bukti fisik yang saya sebutkan itu. Ada beberapa narasi penghubung yang tidak ada, utamanya lampiran. Kalau memang tidak ada narasi hubungan untuk lampiran, bisa disebutkan di tabel-tabelnya. Ya, tapi sudah ada juga link-link yang ditampilkan itu sudah ada. Ada beberapa yang masih belum. Kemudian dari pembahasan ada beberapa yang tidak ada analisis dampaknya. Ya, kalau nggak salah halaman 24, 25, 26, 34, 41 dan 45. Ya, itu yang lainnya ada. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan Bu Siti, maksudnya konten 4 ini gimana? Konten 4. Ya. Ada kan bahasa konten 4 gitu ya. Maksudnya seperti bidang layanan, bidang pribadi, sosial, belajar dan jadi konten yang saya mencari pimpinan, saya mengupayakan hanya informasi saja apa perlu dipahami siswa terkait dengan layanan di lingkungan pribadi bagi. Terus di sosialisasi ada bukti fisik daftar hadir nggak ya? Atau pakai ini, pakai link daftar hadirnya waktu sosialisasi? Ya. Baik Pak, untuk daftar hadir, saya karena saya menginputkan ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, maka saya menggunakan akses saja Pak. Ya saya bawa bukti-bukti akses kelasnya pada tanggal. Ada. Oke, di kesimpulan ya juga ditambahkan data yang konkret yang berupa angka-angka itu ya. Oke.
Yaitu beberapa koreksi dan sekaligus pertanyaan, dan yang terakhir ini untuk adik Bangga, untuk Bu Faida dengan Ibu Asri, ya apa yang dilakukan selama aktualisasi dengan nilai-nilai berakhlak. Ya silakan Ibu Faida dulu baru. Ya, keterkaitan antara aktualisasi yang dilakukan dirasakan setelah melaksanakan aktualisasi kan ada dirasakan, oh ternyata nilai ini yang saya rasakan. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Melalui aktualisasi selama ini sangat luar biasa. Ya, halo, ada siapa ini? Jadi dalam Iya, ada siapa? aktualisasi saya betul-betul Ada siapa? mengikuti prosedur mulai dari Yang apa yang setiap kegiatan ada tahapan-tahapannya, jadi sangat luar biasa sekali. apa kan? Perasaan saya Dan tidak siang. Mau apa sih? saya bisa merasakan interaksi antara mentor, Mana boleh bapak mikir siapa? ini sungguh luar biasa sekali. Jadi Sudah kirim surat, tanda tangan. Kirim ke saya. Kirim ke saya. Kirim ke saya. sangat luar biasa. Itu jawaban saya. Jadi nilai apa yang dominan? Nilai berorientasi pelayanan itu saya yang bertemu dengan orang baru, dosen-dosen berinteraksi dengan baik, kemudian mahasiswa baru, jadi ini ditonjolkan dengan baik. Jadi berorientasi pelayanan, membuat website itu yang paling terima kasih. Terima kasih banyak ya, kompeten. Berikut kami silakan. Baik Pak, sejalan dengan pandangannya Ibu Faida tadi, saya yang pertama saya rasakan sekali dalam hal pelaksanaan aktualisasi ini, yang pertama adaptif Pak, karena waktu pertama kali mentor menyarankan untuk membuat website, pikiran saya bukan orang IT gitu ya Pak, saya bukan orang IT, bagaimana cara saya membuat, tapi kemudian saya melakukan kolaboratif ya, harmonis, saya mencari yang dibayangkan seperti itu ya Pak ya. Jadi adaptif itu tadi ya. Berarti kita memang harus mencari, memang harus selalu keluar dari zona nyaman gitu ya, mencari tahu apa sih yang kita rasa sulit, tapi ternyata ketika kita jalani tidak begitu sulit. Kemudian dalam harmonis tadi Pak dan kolaboratif, tentu saya merasa sekali bahwa dalam proses aktualisasi ini saya tidak bisa menyelesaikan sampai akhir kalau tidak melibatkan banyak pihak khususnya dalam hal ini mentor dan Ibu Insinyur, tentu saya tidak bisa kemudian teman-teman juga Pak, masukan-masukan dari teman yang sudah sebelumnya membuat web, jadi saya belajar, jadi meskipun tampaknya web saya itu masih sederhana sekali Pak, tapi ini betul-betul adalah sesuatu hal yang saya belajar tadi kemarin juga waktu di kelas.
teman-teman menampilkan proyeknya, saya melihat dapat ilmu baru lagi. Oh ternyata website itu bisa dibuat dalam bentuk aplikasi. Ternyata tadi Ibu Faida, ternyata kita bisa merumuskan ya, bisa melihat berapa banyak orang yang sudah mengunjungi website kita. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah sesuatu hal yang baru untuk saya. Saya belum ini. Jadi melalui kolaboratif tadi saya dapat ilmu-ilmu baru yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan diri saya secara kompetensi dan juga bisa memperbaiki tadi layanan saya di layanan bimbingan konseling saya seperti itu, mengupdate ya. Jadi untuk berorientasi pelayanan mungkin seperti itu saja Pak. Oke, cukup. Ya, terima kasih Ibu Siti Rahmi. Jadi yang pertama yang dirasakan ini adaptif gitu ya. Setelah dilalui kolaboratif gitu. Setelah kolaboratif, ternyata ada nilai kompeten juga gitu ya. Akhirnya semua dapat berapa dari kedua penyaji. Oke, terima kasih banyak. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu berdua, Ibu Faida dan kami. Sesi untuk saya cukupkan dan saya kembalikan ke coach Ibu Cynthia. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yan selaku penguji yang telah memberikan saran, masukan, perbaikan dan pertanyaan kepada peserta. Dan untuk kedua peserta segera diperbaiki karena laporan aktualisasi merupakan karya tulis ilmiah kalian yang akan dibaca oleh orang lain, sehingga buatlah yang terbaik sebagaimana yang disarankan oleh Bapak penguji. Dan kepada Pak Mentor, terima kasih Pak telah memberikan penguatan dan telah hadir bersama kami. Kehadiran Bapak sangat penting karena kalau Bapak tidak hadir, kedua adik kami ini tidak bisa seminar. Terima kasih Pak Irfan sudah hadir. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih banyak Pak Irfan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.